luncurkan pertama perang medsos. Karena kita ini nggak kelihatan, musuhnya ini nggak kelihatan. Ya, musuhnya nggak tahu siapa dia itu, ya. Di mana dia itu, gimana geraknya nggak tahu. Jadi kita pertama melakukan perang melalui medsos. Artinya apa? Kita ingin membangkitkan suatu sentimen positif. Setiap manusia harus yakin tentang dia punya diri supaya bebas dari COVID. Nah, itu hanya bisa dilakukan dengan slogan-slogan. Slogan-slogan ini bisa disalurkan melalui Instagram, ya, bisa melalui Facebook, medsos lah ya, macam-macam gitu. Nah, penting sekali supaya orang yang tidak tahu menjadi tahu. Kita ketahui bahwa orang yang kena COVID itu 90% karena dia tidak kenal COVID. Karena dia tidak kenal COVID. Yang 10% itu dia udah kena COVID, kena juga gitu. Ya wis wayahe lah. Ya itu udah waktunya dia terserah. Ya. Karena kadang-kadang kita udah yakin tetapi ada yang lalai. Ya, tapi prosentasenya nggak banyak. Ya, itu saya sendiri mengalami hal tersebut. Ya, udah hati-hati, udah semuanya ikut protokol semua, tetap tenang. Saya ambil contoh beberapa dokter yang mengalami terpapar COVID sampai berakibat fatal atau meninggal. Kenapa itu bisa terjadi? Ya. Karena di Indonesia ini kalau kita lihat secara jujur, pemahaman terhadap COVID itu kurang, termasuk dokter. Ya, jadi akibatnya dokter itu mungkin kena COVID-nya bukan di rumah sakit. Di rumah sakit dia udah pakai APD, semua perlindungan dirinya udah bagus. Tetapi begitu keluar dia lupa. Ya. Jadi saya punya teman banyak dokter yang meninggal. Kenanya dari mana? Pembantu rumah tangga lah, sopir lah, ya buntut-buntutnya di rumah kena. Padahal dia berada di rumah sakit dekat sekali rame-rame dengan orang COVID. Tapi tidak kena di rumah sakit karena dia perlindungannya udah begitu ketat. Begitu keluar dia lupa. Ya, jadi ini menjadi satu kendala di mana banyak sekali orang-orang yang tidak paham. Nah, program kita meluncurkan perang terhadap COVID ini paling tidak meredam atau memberikan masukan kepada orang-orang ini paling tidak meredam. Jadi jumlah yang terpapar akan menurun. Ya, selama ini masih naik terus. Dan yang paling kita takutkan itu memang adanya OTG, orang tanpa gejala. Ini bahaya sekali. Penanganan OTG ini juga nanti kita akan sulit. Itu sangat berbahaya. Dia tidak membahayakan dirinya, tetapi dia membahayakan orang lain. Nah, inilah yang penting sekali pengetahuan ini diberikan. Jadi pertanyaan seringkali OTG itu siapa? OTG bisa saya, bisa kamu, bisa siapa aja. Nah, ini penting banget, sangat penting. Ya, hampir 35% terjangkitnya COVID-19 itu karena OTG. Karena OTG. Nah, tentu saja kita harus tahu bagaimana kita menghindari OTG dan bagaimana kita jangan jadi OTG. Itu yang perlu kita sosialisasikan di dalam perang terhadap COVID-19, yaitu dengan slogan-slogan, dengan poster dan lain-lain, itu melalui medsos. Ya, ini perang kita utama. Yang kedua itu adalah mengenai perang terhadap ini itu juga dihadapi secara frontal. Secara frontal melalui medis. Ya, melalui medis. Memang sampai sekarang kita belum punya obat, belum punya vaksin, ya. Tapi kita akan melawan dia melalui medis. Ya, melalui obat-obatan, ya, melalui vaksin dan melalui tentu saja
vitamin-vitamin yang bisa membangkitkan imunisasi tubuh atau daya tahan tubuh, karena konteksnya COVID-19 ini relasinya dekat sekali dengan imunitas tubuh, ya, imunitas tubuh. Nah, ini tentu saja akan melibatkan para dokter, bagaimana advis ya tentang ini pengobatan COVID. Dan yang terakhir, tidak lupa memang kita akan melawan COVID ini dari lingkungan kita, environment. Lingkungan ini penting sekali, karena itu tadi kita harus tahu persis COVID ini ada di mana. Kalau di luar negeri udah bagus, mereka menggunakan features handphone. Jadi kalau misalnya saya datang di suatu tempat, handphone saya udah tweet, Anda memasuki zona merah. Kita jujur belum punya, bahkan harus cari. Kalau di luar negeri sebagian besar udah kita langsung dikirimin, kita tinggal download doang. Nah, kita belum. Nah, ini perang ini juga akan melalui telekomunikasi atau lingkungan hidup. Bagaimana caranya kita tahu persis, ya, klaster yang bisa menimbulkan atau menjangkitkan atau menjadi klaster COVID-19. Di sini jangan kita masuk, karena kalau kita masuk kita menantang risiko. Nah, ini kita harus keluar dari situ. Itu kira-kira perang yang kita akan lawan, ya.